Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurhama Eka Pratiwi, NIM 3011910010 dari Prodi Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gradient descent pada linear regression. Untuk gradient descent sendiri memiliki dasar teori, yaitu dapat menganalisis mengembangkan suatu persamaan yang menunjukkan bagaimana keterkaitan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam grafik ini, kenaikan atau penurunan dapat dilihat seperti gambar di sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa grafiknya naik, kemudian tahu mana yang turun dan mana yang naik. Untuk model regresi linearnya itu dengan formula Y, persamaan Y sama dengan B0 plus B1 dikali X. Dan di mana B0 dan B1 merupakan parameter model. Dan X merupakan variabel independen, yaitu variabel bebas. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terkait cara kerja dengan menggunakan Google Colab. Nah, untuk yang pertama, kita memasukkan library dan juga dataset dengan perintah seperti ini. Nah, karena data ini merupakan format Excel, maka saya menggunakan pd.read_excel. Nah, kemudian jika di-run, akan menampilkan data seperti berikut. Nah, di sini ada tahun bekerja dan juga gaji. Nah, setelah menunjukkan data yang tadi kita importkan tadi, selanjutnya yang kedua, step menghitung jumlah data pada dataset di atas ini. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu print, kemudian plus str, len dataset.index. Nah, kemudian kita run. Dan di sini tertampil 30. Nah, karena ini jumlahnya 29 plus 0, jadi jumlah datanya adalah 30. Setelah kita mengetahui berapa jumlah dataset tersebut, kemudian kita menuju ke step 3, melakukan analisis deskriptif otomatis pada dataset. Untuk source code-nya yaitu dataset.describe. Nah, kemudian tertampil deskripsi untuk dataset tersebut. Ada rata-rata, jumlah, minimal, ada prosentasenya, dan juga maksimalnya. Setelah kita mengetahui deskripsi data tersebut, kemudian kita menuju ke step 4, menampilkan grafik plot. Untuk apa kita menampilkan grafik plot? Ya, agar kita mengetahui di mana letak titik terpencar itu. Kemudian setelah itu kita mengetahui dengan menuliskan seperti source code berikut. X yang merupakan koordinat X yaitu lama bekerja dengan format tahun, kemudian Y sebagai gaji, jumlah gaji dari karyawan. Nah, kemudian kita tahu ini merupakan koordinator garis koordinat X dan gaji merupakan garis koordinat Y. Setelah ditampilkan grafik plotnya, kita menuju ke step 5, menentukan variabel dan pembagian data. Nah, untuk menentukan variabel ini,
yaitu X sebagai variabel independen, yaitu variabel bebas, dan mencakup pada lama bekerja atau tahun bekerjanya. Kemudian pada Y ini itu merupakan variabel dependen atau variabel bebas, yaitu merupakan koordinat Y yaitu gaji. Nah, kemudian kita melakukan pembagian data dengan perintah from sklearn.model selection import train test speed. Nah, untuk apa ini? Ini untuk pembagian data training set dan juga data test set. Setelah kita membagikan dua jenis data training set dan juga data set, selanjutnya ke step 6 dengan mengimport linear regression dan membuat objek regressor. Dan import ini merupakan untuk mengimport kelas regression untuk model linear regression-nya. Kemudian membuat objek regression, yaitu regression sama dengan linear regression, kurung buka kurung tutup, regression.fit. Ya, ini yang tadi training dan juga Y-train untuk data trainingnya. Setelah itu kita melakukan prediksi gaji karyawan tetapi secara manual dengan perintah print regression.intercept underscore. Nah, jika di run akan tampil seperti nominal berikut, dan untuk regression.conv itu akan tertampil 9312 sekian. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan manual dengan rumus Y intercept plus COF dikali tahun kerja. Nah, untuk itu rumusnya kembali ke sini ya. B0 dan B1 parameter modelnya. Kemudian kita menentukan tahun bekerja 1.5 dan setelah kita run akan menemukan hasil 40748 sekian. Dan setelah kita memprediksi gaji karyawan secara manual, kita dapat memprediksi gaji karyawan secara otomatis dengan y_predict, yaitu prediksi maksudnya, regressor.predikat X-test. Nah, X-test sendiri ini merupakan data tesnya yang tadi ada dua, yaitu yang satunya data test set dan satunya data training set. Dan kita run, setelah itu kita membuat data frame. Frame memunculkan 5 data teratas, data prediksi secara otomatis. Setelah itu kita kan jika nominal saja tidak akan tahu bagaimana tampilan grafiknya, maka kita akan menampilkan grafik plot dari tahun bekerja dan juga gaji. Nah, jika kita run, hasilnya akan seperti ini, kurang lebihnya. Tapi kita tidak tahu garis linearnya itu di mana, karena belum tertampil ya. Nah, ini tujuannya kita menampilkan hasil dari test setnya dengan perintah plt.scatter x_test y_test. Nah, ini menggunakan tes karena ini diperintahkan untuk mencari hasil test set. Maka grafiknya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir
menampilkan hasil dari training set. Dan yang membedakan dari yang di atas hanya perintah x_train saja dan juga y_train. Dan kesimpulannya di sini kita dapat mengetahui dari kenaikan atau penurunan antara tahun bekerja dan gaji. Dan kesimpulannya adalah semakin lama tahun bekerja, maka akan semakin besar gaji yang didapatkan. Baik, berikut sekian dari penjelasan terkait gradient descent pada linear regression. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya. Sekian. Terima kasih.